Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Jessica Herdia dan saya Ririn Ismayati. Kami dari Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka. Proposal kami di nomor urut 59 bidang ilmu sosial dan humaniora dengan judul Analisis Dampak Praktik Bank Emok atau Bank Keliling terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Studi deskriptif di Desa Cihaur Maja Majalengka. Mohon izin kami akan mempresentasikan penelitian kami. Mengapa kami mengambil tema ini? Karena ada beberapa latar belakang dalam penelitian ini. Satu, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia akan saling bergantung dan akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Dua, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak pernah cukup. Kebutuhan dan keinginan pada setiap individu membuatnya melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, pada kenyataannya upaya pemenuhan kebutuhan yang banyak dan tidak pernah cukup tidaklah selalu mudah. 3. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Manusia memiliki keinginan untuk membuat hidupnya berada pada kondisi sejahtera. Artinya bahwa manusia memiliki harapan serta tujuan untuk memperoleh kehidupan sesuai yang diharapkannya. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan baik dari yang paling dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan tambahan lainnya bisa membuat manusia merasakan dirinya sejahtera. 4. Banyak masyarakat yang menjadikan bank emok atau bank keliling menjadi alternatif kesejahteraan hidup. Pada kenyataannya, upaya pemenuhan kebutuhan manusia tidaklah selalu mudah, seperti sebagian masyarakat blok Sindang Mau Desa Cihaur RT 3 dengan penghasilan yang relatif rendah dan pas-pasan bahkan kurang, sementara dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan beragam yang pada akhirnya menjadikan masyarakat mencari alternatif lain yang bisa ditempuh dengan melakukan pinjaman kepada bank keliling atau dikenal dengan istilah bank emok yang diambil dari bahasa Sunda. Dalam praktiknya, bank emok menyalurkan pinjaman kepada kelompok yang harus terdiri dari 10 orang atau lebih. Persyaratannya sangat mudah, cukup dalam fotokopi KTP, maka uang pinjaman sudah bisa diterima. Namun biaya pinjaman yang relatif tinggi hingga 10% membuat menjadi masalah, di mana masyarakat akan terus bergantung pada rentenir sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Berdasarkan masalah pada latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian ini. Untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, kami membuat rumusan masalah tentang bagaimana analisis dampak praktik bank emok atau bank keliling terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di blok Sindang Mau Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan dua teori. Pertama, teori kesejahteraan sosial, di mana menurut Suparlan kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Kondisi sejahtera ini biasanya menuju pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Hal tersebut sesuai pendapat Midgley, yaitu a condition or state of human well-being. Teori ini akan kami gunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di blok Sindang Mau RT 3 dilihat dari keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosialnya. Kedua, teori kebutuhan sosial Abraham Maslow. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan muncul. Dalam teorinya, Abraham Maslow membuat hipotesis bahwa pada setiap manusia terdapat tingkatan atau hierarki dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus sudah terpenuhi, atau paling tidak, kebutuhan yang lain terpenuhi sebelum kebutuhan yang level tinggi menjadi hal yang memotivasi. Teori ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adakah kaitannya tingkatan kebutuhan yang dimiliki masyarakat blok Sindang Mau RT 3 dengan tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan apa itu penelitian kualitatif deskriptif? Menurut Winata, penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode menganalisis, meringkas, dan menggambarkan bagaimana situasi dari data yang ada di lapangan. Berdasarkan subjek yang diteliti, kami menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel. Teknik purposive sampling ini peneliti gunakan dengan melakukan observasi awal di lapangan, kemudian menetapkan karakteristik informan yang sudah ditentukan agar sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data yang sesuai dengan harapan serta dapat menjawab pertanyaan peneliti. Kriteria subjek penelitian atau informan yang harus dipenuhi yakni telah melakukan pinjaman minimal sebanyak 2 kali, berusia antara 30-40 tahun, dan memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang, dan penggembala ternak. Teknik pengambilan data yang kami gunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan rencana analisis data yang kami gunakan yaitu teknik analisis tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasikan tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Tema-tema ini dapat diidentifikasikan dikodekan secara induktif dari data kualitatif mentah maupun secara deduktif berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Untuk melaksanakan penelitian tersebut, kami telah merancang jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli hingga bulan Oktober 2022. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.